berusia 45 tahun, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek ini resmi memperkenalkan wajah baru pelayanannya kepada seluruh pekerja di Indonesia. Seperti apakah wajah dan juga fitur unggulan baru yang berfokus pada finansial dan juga kesejahteraan pekerja ini? Mari ikuti saya menyaksikan rangkaian acaranya. Di peringatan HUT tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan berikrar terus berkembang dan bergerak maju, jaga integritas dengan mengangkat tema Satukan Semangat Sejahterakan Pekerja. Acara diawali dengan gala dinner yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja atau buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta. Tak ketinggalan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pun terlihat hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun BP Jamsostek. Usianya yang ke-45, Menaker berharap target 77 juta kepesertaan aktif mampu diraih oleh BP Jamsostek. Ya, selama ini Kementerian Ketenagakerjaan merasa terbantu sekali dengan kerja-kerja BPJS Ketenagakerjaan. Di tahun 2020 misalnya 2020, 2021, 2022 ini dalam kondisi kita mengalami PHK yang tinggi, kita mengalami teman-teman dirumahkan, BPJS juga memberikan bantuan sosial. Di samping BPJS juga mensupport data pekerja yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah. Dan saya sangat senang sekali dengan tema Hari Ulang Tahun BPJS yang ke-45, Satukan Semangat Sejahterakan Pekerja. Karena itu yang diinginkan, negara hadir untuk mensejahterakan para pekerja, diantaranya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Ya tentu yang kita harapkan dengan satu semangat ini, perluasan kepesertaan akan semakin naik. Sebenarnya kita sudah memiliki roadmap tahun 2026, kepesertaan itu akan sampai pada angka 77 juta. Harapannya dengan semangat 45 ini, kepesertaan akan semakin luas dan akan bisa dicapai di tahun 2026 nanti sampai pada angka 77 juta. Selama acara berlangsung, diperkenalkan wajah baru BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya perubahan desain kantor cabang dengan layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green design. Konsep kantor cabang baru ini ditujukan agar lebih aman dan nyaman untuk penyandang disabilitas. Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo berjanji akan terus fokus memberikan layanan yang terbaik bagi para peserta. Hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun 45 tahun, dan 45 tahun itu kita maknai dengan semangat 45. Jadi dengan semangat ini kita mendorong internal untuk lebih semangat lagi memberikan layanan lebih baik. Salah satunya adalah kita merefresh look and feel layanan kita, cabang kita refresh, looks-nya lebih fresh, lebih modern dan lebih nyaman, lebih hangat lah buat para peserta. Yang kedua, kita juga merefresh pakaiannya, seragamnya juga kita refresh. Lebih modern dan terasa bahwa para peserta itu betul-betul mendapatkan pelayanan yang baik. Dan yang ketiga juga kita menambah fitur dari Jamsostek Mobile. Aplikasi mobile kita yang sebelumnya hanya klaim, ke depan kita akan kembangkan lagi untuk finansial, apakah itu untuk nanti dana siaga, apakah itu untuk nanti pinjaman perumahan pekerja, termasuk juga nanti ada di situ Inclusive Job Center. Nah itu 3 hal itu yang kita upgrade. Nah ini bagian dari momentum kita fokus memperbaiki layanan bagi para peserta. Selain itu, lewat penyelenggaraan acara ini, BP Jamsostek berharap para stakeholders yang hadir dapat berkomitmen penuh dalam mensukseskan target 70 juta peserta aktif. Ya, kita punya roadmap sampai dengan tahun 2026 itu adalah 70 juta tenaga kerja aktif yang terlindungi. Itu artinya 65% dari coverage, artinya 60% dari pekerja Indonesia terlindungi. Hari ini coverage kita atau peserta kita adalah 36 juta. Itu kurang lebih berarti 33% coverage-nya.
Nah, bisa dibayangkan dari 36 ke 70 juta dalam waktu nggak sampai 4 tahun. Nah, inilah yang kita sampaikan tadi, untuk mengejar ini pasti perlu effort yang kuat bersama-sama. Hari ini kita jamuan makan malam bersama dengan stakeholder. Mereka adalah stakeholder kita yang selama ini mendukung. Hari ini kita mengapresiasi mereka, sekaligus juga mengajak mereka untuk punya komitmen yang sama untuk ke 70 juta. Selain kuantitas yang terus bertambah, kualitas pelayanan BP Jam Sostek juga terus meningkat. Menariknya, kini proses klaim menjadi lebih simpel dan cepat. Hal itu tergambar dari proses layanan pada customer service yang dipastikan dapat selesai dalam waktu 15 menit saja. BP Jam Sostek juga telah menggandeng salah satu bank digital, yakni Bank Raya. Lewat kerjasama ini, Bank Raya berharap mampu memberikan cakupan yang lebih luas bagi para peserta BP Jam Sostek. Depannya, para peserta BP Jam Sostek dapat menggunakan dana siaga yang dapat dicairkan melalui Bank Raya. Dana siaga ya ini sebenarnya memberikan satu akses pembiayaan dengan semangatnya kami sebagai bank digital ingin memberikan inklusi keuangan yang lebih dalam lagi, dan memang ini visi misi kami juga sebenarnya bertautan secara kuat ya antara Bank Raya dan BPJS, dan memang ini diskusi sudah berjalan sekitar 3 bulanan ke belakang, di mana memang kita akhirnya mendesain suatu pendekatan yang full end-to-end digital, sekali lagi untuk memberikan akses kepada pembiayaan. Tapi harapannya dalam waktu 3 bulan ke depan dapat kita scale up lebih tinggi lagi, dan tentu saja kita pengen memberikan scope yang lebih luas lagi kepada pengguna-pengguna JMO yang mungkin saat ini sekitar 11 juta customer aktif ya, itu sih kira-kira. BP Jam Sostek juga terus meningkatkan layanan, salah satunya lewat kanal digital untuk memudahkan peserta, yakni melalui aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO. Dalam aplikasi JMO terdapat banyak fitur unggulan terbaru seperti dana siaga, manfaat layanan tambahan atau MLT. MLT merupakan program yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya para pekerja dalam menjawab kebutuhan kepemilikan rumah. Ini merupakan komitmen kami untuk Jadi JMO itu kan sebenarnya adalah satu bentuk mobile apps antara hubungan kami dengan bentuk pelayanan ataupun hubungan komunikasi kami kepada peserta. Dalam mobile apps tersebut adalah bentuk pelayanan pertama awalnya bermula dari layanan untuk klaim, dan salah satunya yang sudah berjalan itu adalah klaim JHT. Kemudian juga terus kita akan memperkaya dengan klaim-klaim yang lain, diantaranya program-program yang lain dengan berproses. Kemudian juga di luar daripada itu tentunya nggak bisa berdiri sendiri terhadap core program. Ada juga kebutuhan lain dari pekerja itu sendiri. Nah, salah satu program tambahan itu adalah MLT. Ini program yang memang dibentuk dari sesuai dengan Permenaker, yaitu manfaat layanan tambahan perumahan. Artinya sebenarnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dia bisa mengajukan pinjaman untuk perumahan dengan tingkat bunga khusus, di mana salah satu pembiayaannya berdasarkan dari penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan, dan itu dengan syarat-syarat tertentu, tentunya harus bankable ya. Nah, itu juga bisa diajukan melalui JMO sekarang. Itu satu hal. Jadi yang biasanya dulu melewati perbankan, kemudian dilakukan pengecekan ke kita apakah memang peserta BPJS atau tidak, sekarang bisa diajukan melalui JMO itu sendiri untuk dilingkan dengan perbankan. Kemudian juga terkait dengan dana siaga. Dana siaga itu kan kadang-kadang sebagai pekerja kita juga ada mengalami kadang-kadang kebutuhan mendadak. Kebutuhan mendadak kita bekerja dengan beberapa lembaga pembiayaan, bekerja sama dengan beberapa lembaga pembiayaan yang menawarkan dana siaga. Ini tujuannya adalah untuk membantu peserta kita, pekerja-pekerja Indonesia, untuk mengatasi bila mana ada kebutuhan mendadak yang kita harapkan dari sebagai solusi daripada mereka mengambil dari pinjaman-pinjaman yang tidak resmi. Tentunya kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga perbankan yang resmi tentunya. Nah, ini yang kita masukkan dalam Jam Sostek Mobile tersebut. Kemudian, pembaruan lainnya ada pada internal BPJS Ketenagakerjaan. Dalam acara ini pula, BP Jam Sostek menampilkan seragam baru insan BPJS Ketenagakerjaan yang berbeda dari seragam sebelumnya.
Seragam baru ini diperkenalkan untuk pegawai wanita berhijab dan non-hijab, serta pegawai pria dengan 3 model berbeda yang dinominasi warna putih dan biru. Tak hanya indah, seragam baru ini pun memiliki makna mulia, yakni Anaka Pratama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam melayani. Turut diperkenalkan kembali program Sertakan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, yang mengajak kepada seluruh penerima upah untuk mendaftarkan orang terdekat di sekitar mereka, seperti asisten rumah tangga, tukang roti langganan, agar mendapatkan perlindungan sosial jaminan ketenagakerjaan. Menjelang berakhirnya acara, Direktur Pelayanan BP Jam Sostek Roswita Nila Kurnia secara simbolis meminta para peserta untuk memakai scarf batik berwarna biru sebagai tanda kolaborasi sinergi mensejahterakan pekerja Nusantara. Tadi kita memakaikan scarf itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri. Artinya sebagai lembaga publik yang menjalankan amanah untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, itu adalah kita menjalankan dan membuktikan bahwa negara ada untuk pekerja Indonesia dalam perlindungan jaminan sosial, dan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada peran Kementerian Ketenagakerjaan dan juga kementerian dan lembaga lain, dan juga mitra-mitra stakeholders yang lain, antara lain mitra kerja, perusahaan, serikat pekerja, dan juga mungkin mitra perbankan dan sebagainya. Artinya bahwa untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial itu sendiri terdiri dari peran pemerintah, operator, pekerja, serikat pekerja, dan tentunya lingkungan dari ekosistem itu sendiri. Gemerlap acara ini ditutup dengan kemeriahan penampilan dari penyanyi top tanah air Raisa Andriana. Demikianlah peluncuran fitur dan juga wajah baru dari BP Jam Sostek pada hari ini. Kita harapkan seluruh ekosistem dari jaminan sosial ketenagakerjaan terus terjaga demi perlindungan dan juga kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Shani Altas dan juru kamera Adian Nono, tim liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.